itu nggak selalu di sini. Itu susuan. Nggak selalu di sini. Pak Wali sini. Kalau memang Bu, pernah. kenal telepon ini ya? Satrio, telepon ini? Jenengan gak kenal Satrio bener? Saya bukan ngomong nggak kenal ya Pak. Ya, oke. Tahu. Saya cuma tahu karyawan itu dari namanya. Oke. Tapi kalau enggak, Ibu, oke ya lagi ya Ibu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu Kenal. paham? Anu kan ya? Ngerti lah ya? Vero. Veronica tadi. Ibu kenal. Kenal? Sudah resign Pak. Ya, iya betul kan. Tahu kan? Masih ingat lah kalau Vero. Kenal nggak? Ya. Itu dulu kan karyawan Ibu kan? Alah. Karyawan Ibu kan dulu kan? Dulu ya. Dulu karyawan Ibu. Nah, si Putri itu kan yang mengkolek ijazah-ijazahnya. Lalu kemudian dikumpulkan melalui Vero. Halo guys, wah. Ayo Dan. Iya. Wah, yo. Nah, sekarang kita di tempat kerjanya Sentosa Sil, di mana Pak Wamen dan Pak Kapolres dan semua tim yang ada datang ke sini. Nggak apa-apa, masuk aja kalau Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya, itu terkait warganya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan, Ibu tidak kooperatif. ini tahu. Ibu jangan ngebohongin kita. Saya pernah klarifikasi. Enggak, karena gini, ini laporan juga dari pengawas kita tenaga kerjaan, juga sama diperlakukan hal yang sama. Berkali-kali mereka ditolak, kemudian Ibu juga tidak kooperatif. Karena alamatnya keliru Pak, bukan alamat. Jangan hal teknis lah Bu, itu jawaban itu kan hal teknis. Karena gini, Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Dia negara Bu. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nah boleh Ibu marah-marah. Masa negara meras sih? Saya nggak tahu Pak, saya masih Gitu. di luar kota. Karena di sini saya dengan Pak Kapolres, Wakil Wadirum Polda dan sebagainya, Iya, gitu. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Iya Pak. Itu Pak Wakil itu siapa yang ditahan ijazahnya? Ada teman-teman udah datang belum tuh? Siapa? Kawan-kawan kita. Teman-teman ada nih. Kenapa Bu? Alasannya apa? Saya nggak nahan Pak. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Ibu sudah korporatif aja sih Bu. Kami bukan ini kok, Iya. bukan preman, kita bukan Nggak tahu, preman. Pak. Saya nggak nahan Pak. Tempat saya ini kan harian lepas. Jadi kalau memang saya ada kerjaan masuk, kalau enggak. Mana teman-temannya itu? Mana kawan-kawan yang ditahan ijazahnya tuh? Bu, tadi kan ngomong harian lepas. Kalau harian lepas berarti sampai ada yang 3 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Berarti kan sudah ada ikatan Enggak, kerja. Ada. Ya dibuktikan aja. Ya nanti si Putri si siapa Ya. menilai. Saya nggak merasa Pak. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya, Bukan. Pak. Nggak ada Ini fitnah. kan kita negara hukum. Nah, iya Ya, makanya ada. kok fitnah. Saya nggak mau komen apa-apa. Ya mau ngomong yang ini itu, ya kita diselesaikan kan ada jalurnya. Lah memang karena kita ini bicara tentang hukum Bu, bukan bicara tentang ini. Itu jangan salah juga menerjemahkannya dong. Iya, saya tahu. Sesuai fakta. Bu. Saya ini kan kerjanya juga. Saya ini apa sih Pak? Cuma trading kecil. Kalau memang saya Enggak Bu, bukan soal trading Bu. Saya bilangin Bu ya. Kita ini pemerintah ngelindungi juga industrial. iya, saya tahu. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Iya. Gitu. Ibu jangan ngomong soal hukum dengan kita. Iya, Pak. Kami juga butuh yang namanya mitra strategis kita adalah industrial. Iya. Nah, kita juga butuh yang namanya industrial ini memberi namanya kesejahteraan untuk buruhnya. Iya. Jangan berpikirnya kita datang ini meras atau preman, enggak Bu ya. Enggak, di sini ada penegak hukum, ada Saya polisi nggak dan sebagainya. Saya nggak pernah ngomong gitu kalau memang Bapak memang benar kayak Pak Wali. Saya Tadi Ibu bilang kita bicara negara hukum, ya kita tahu, kita negara kok. Saya kan mewakili negara, ini mewakili negara. Maksud saya itu tentang tuntutan yang lain. Tuntutan apa? Yang ngomong saya ini itu, ya itu kan Ini nanti itu apa, dibuktikan coba? sama dinas yang terkait. Ya ini itu apa Bu? Dinas tenaga kerja. Apa? Ini Patri, sini Patri. Tapi sini. Ini Patri. Tadi gimana?
Jadi kemarin Bapak sudah kami panggil di dinas pun, Bu Diana secara spesifik mengatakan bahwa tidak mengenal atau lupa pekerjaannya, tidak merasa menahan ijazah, tetap bertahan seperti itu. Oke. Artinya memang ada, kita harus kerja keras lagi dari bawah, itu akan saya gali lebih lengkap kerjanya di mana, siapa. Kalau ngomong hubungan kerja ini kan ada unsur upah, unsur pekerjaan, ada unsur perintah. Nah ini yang Tidak mengenal karyawannya. menurut dia lupa, bahasanya lupa. Jadi 31 itu lupa semuanya. 31. Ibu kalau bohong nggak pidana ya? Iya. Ibu bohong nggak pidana loh, Bu. Saya Gitu. nggak kenal. Semua 31 nggak kenal Bu Diana? Lah lu Saya aja. harian lepas, Pak. Tak masuk akal. Kadang masuk seminggu, nanti nggak masuk. Ya. Enggak, ada anak Surabaya ada 12 Gini, orang. ibu pasti sendiri tinggal di gudang ini. Nggak ada manajemen yang lain. Nggak, Pak. Kita di sini, kalau memang ada kerjaan, baru kita kerja. Begitu. Pengurusnya siapa di sini? Kenapa? Di sini ibu sendiri. Maksudnya Nggak ada yang lain, manajemen yang lain. Karyawan yang lain nggak ada? Ada manajemen, Pak. Nggak, karyawan sekarang yang ada di dalam ada karyawannya. Ada Kita lihat yang dalam, kita mau tahu. Bu, coba Bu buka. Tapi Kita mau tahu. Enggak usah pakai tapi dulu. jangan yang lain, jangan masuk. Lo enggak, jangan masuk. Enggak, apa kalau kita penegara yang mau masuk? Oh, boleh, Bapak boleh. Enggak bisa masuk semua. Pak Babin Kita tanggung jawab gimana? publik kita kok. Emang mereka pikir ini preman semua yang datang. Enggak. Ngawur. aja. Tinggal volunteer aja. Suaminya. Nah, istri Bapak ini ya kan berkali-kali Pak Wakil Wali Kota ini sampai dilaporkan bahkan ya. Negara dilaporkan, itu kacau itu Pak. Iya Pak. Gitu loh. Ya memang kita salah, makanya kita waktu Kita itu minta maaf. Sekali lagi Salah Pak, paham. kami ini bukan preman ya. Iya, Enggak meres kami enggak. Enggak. ya Pak. Kita warga negara punya kewajiban menjaga warga negaranya. Apalagi terkait hak pribadi ya, terkait ijazahnya. Iya. Di pemerintahan Pak Prabowo itu nggak boleh terjadi ya menahanan ijazah Iya, Pak. gitu. Pak Indi, itu teman-teman karyawan yang ijazahnya tertahan dan pernah kerja di situ, Bapak kan pasti mengenali. Mengenal nggak kira-kira? Pak Indi, saya tanya Pak Indi. Kalau saya itu malah saya enggak tahu menau soal karyawan. Loh kok iso enggak? Yang ngurus istri karyawan. Tadi nggak bisa, nggak tahu istrinya Pak. Iya. Pak Indi nggak ikut apa itu ngurusi Asosiasi perusahaan ini? Saya ngurusi barangnya. Saya jualan barangnya. Artinya barangnya itu kan berkaitan dengan karyawan. Dicek monggo langsung. Silakan Pak. Pengawas mana pengawas tuh? Pengawas Pak Kapolres. Mohon maaf Pak Erik, Pak Wali. Takut ada Kapolres ini banyak di sini. Intel apa semua. Silakan. Orang-orang baik Mantan karyawan itu itu. Betul. Kayak apa produknya di dalam ini? Biar keterbukaan. Oh, koliannya gini ya, makanya abot nih. Apa ini Pak? Koli apa iki sil. Oh, makanya arek ngangkat 30-40 kilo iki. Yang ini apa sih? Pak Yuli, pengawas coba cek deh barang-barangnya. Barangnya apa ya? Makanya abot arek ngomong abot sakmene gede ini. Pengawas. Manajemennya mana Bu? Kantorannya. Jadi gitu Pak, kantor saya nggak di sini. Gudang ini statusnya pinjam pakai. Ini gudang aja Bu. Iya. Tapi ya si Nila sama si Anu ngantori di sini katanya. Ya itu kan omongannya dia. Nah, ya nanti makanya kita cross check nanti. Nilanya kan udah OTW sini nih. Nilainya kan udah OTW sini Nila sih. Kalau bayar gajinya gimana? Transfer atau apa? Cash, Pak. Cash. Di mana, di sini atau di kantor? Bayarnya di sini atau di kantor? Di kantor saya. Itu ada Yang di atas ini apa Bu? Di atas. Itu ruang meeting bisa dipakai semua. Berarti kan kantor. Berarti kantor. Berarti Ayo. administratif itu ada Berarti kan kantor. konten. Oh, berarti ada aktivitas. Itu ada. Coba lihat ya situ. Ayo. Coba Pak ini dari Polda Bu ya. Nggak mungkin kita di sini meres atau apa. Yang anak-anak kerja katanya lembur di dikunci dari luar, di mana lemburnya? Sekap 3 hari ya. Lemburnya?
Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Orang mau nyekap. Saya Bukan. perempuan bisa nyekap orang itu. Bukan lembur, Bisa. tapi mereka tidak bisa keluar. Ya, Itu loh. mereka kan bisa teriak-teriak, satpam banyak di sini. Loh, satpam sudah nggak ada. Loh, Waktu maksudnya itu. satpam kawasan itu kan banyak kok, Pak. Nah, makanya nanti kita cross Nah, check. makanya kan kita beritanya itu kan sudah simpang siur. Ya makanya enggak artinya Mohon maaf nih. dari ya enggak dari Jadi, sekian anak pengakuannya nah, itu masa bohong semua kan enggak, ya, kecuali satu orang dua kan ini. saya nggak tahu, Pak. Orang Bu, banyak yang saya sakit cuma hati. sampaikan, ini ada penyidik dari kepolisian. Iya. Mereka ahli, nggak bisa ditipu-tipu. Ibu boleh nipu saya, nipu Pak Wali, tapi nggak bisa nipuin polisi. Iya, Pak. Ya, Monggo. Bu Diana, Oh, sekali iya. lagi kita tuh punya kewajiban menjaga industrial kita juga. Ibu kan punya kontribusi mempekerjakan orang di sini. Nah, kewajiban kita ngejaga itu. Kedua, juga kita minta sampai kompensasi. Kompensasinya apa? Burunya harus dijaga dan disejahterakan. Itu nggak ada. Pak Wawali ini punya kewajiban ngejaga warganya. Nggak lebih dari itu. Saya nggak ngeliat Pak Wawali ini buat aneh-aneh, nggak mungkin. Dan beliau punya komitmen untuk hal itu. Oh, itu jangan tertekan aja mereka. Dah Linda, dah. Linda, Mbak Linda. Ini dah. Ini Mbak. Yang lainnya Nah, mana? kamu dari mana Linda? Ambil barang. Enggak dari mana? Surabaya apa Dari lu? Mojokerto. Mojokerto. Tenang nah. Terus pirang tahun kerjanya ngene? Masih baru. Piro. Kurang lebih 2 tahun. Yo suwi kena karo Putri. Enggak. Putri? Kan, enggak kan kita kan beda. Apa? Saya kan kalau ada kerjaan masuk, kalau enggak kan saya libur. Nila kerja Nila Ya kena. enggak loh, Pak. Kan beda sih. Yang kok coba di prosek nolak. Iya. Aja bojo lho kon ya. Loh ya apa sih? Lah ya kan bojo lho ya engko mosok wong rolas gak kenal kabeh. banyak. 2 tahun awakmu ya. Iya. Lah ya 2 tahun gak kenal kanca-kancane. Lah kan ya mosok kenal situ-situ, Sik. Pak. Lho ya. Lah kok iki ya Mbak yang kerja. kancamu liyane sapa sing kerja nang ndonokne? Apa? Yang bekerja hari Sapa? Itu apa Rizka? Panggil sur terus. Bisa panggil. Ini. Rizka. Terus kan Pak, aku tak golek bareng. Lho sik aja kesusu kon. Kon iki iki Pak Wamen niku sik kon. Loh, masalah kan ya kerja. Lho jam istirahat jam 12 iki. Oh iya ta, Pak. Tak tahu. Tenang aja ndedek aja grogi. Iki api wong apik-apik kabeh iki. Iya, tenang, Pak. Oh, kon iki. Iki lucu arek iki kon. Baru Covid ya. Namanya siapa namanya? Ini Dari mana kamu? Kamu dari mana? Hah? Dari mana? dari Surabaya. Surabaya. Ndi omahe? Surabaya ndi? Aku ta, Pak. Iya. Padha wong Surabaya. Lah ya tanggoku kon iku. Wah. Wis pirang tahun kerja ngene? Baru Piro? 3 tahun. bulan. Hah? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Oh. Gajiannya mingguan. Harian. Mingguan Harian enggak? lepas. Lah ya mingguan digawe tiap minggu. Piro tiap minggu digawe? 400. 400. Seharinya 85. 85. 85. Heeh. Kerjanya apa di sini? Kerjanya apa? Serabutan. Lah ya apa? Yang dikerjanya itu Lepak-lepak barang. Apa barang. Terus waktu masuk persyaratannya kerja apa ya? Ya waktu masuk lo ditakoni jasa apa kan ngono kudune. Ya enggak? Ini pakai ijazah nggak? Enggak. Loh, kenapa ada ijazah yang ditahan ya? Enggak kan? Hah? Pakai ijazah? Ditahan ijazahnya. Enggak, karena Mbak masih kerja. Enggak. Koncomu ditahan. Waktu persyaratan mlebu lho, kan mesti ditakoni ijazahmu apa. Ya enggak? HRD ini saiki HRD ini sapa saiki? HRD ini sapa saiki? HRD-nya. Heeh. Hah? Loh, kon sing nangani waktu itu sapa? Seleksi siapa? Sing nyeleksi. Daftar kerja. Bu Diana langsung atau ada manajemen di bawahnya? Aku diajak temen. Lho lah iya waktu itu kan temen mosok langsung duluan kan enggak mungkin lah. Yang interview siapa? Yang interview waktu itu orangnya sudah keluar kan. Sapa harian jenenge? lepas. Ya sapa jenenge? Putri. Bukan. Sapa? Hendry. Hendry. Wis metu saiki wonge. Hendry wong ndi? Enggak tahu, Pak. Loh, kok enggak kenal kon. Mosok kok sak kanca enggak kenal. Enggak kenal. Aku kan baru. Baru. Kon 2 tahun kan? Ya, 2 tahun. Bagian apa bagian? Bagiannya ceker. Ceker itu apa? Ceker. Kayak ini. Ceker barang. Surat jalan. Oh, gitu. Memberi keluar. Mengeluarkan barangnya ini. Berarti 2 tahun itu terus full.
Enggak, kadang juga saya ngambilkan barang. Loh enggak artinya. Gimana? 2 tahun itu berarti kan kerja terus 2 tahun. Ya apa? Saya kerjanya itu ya kadang sehari kerja, sehari ya. Enggak, maksudnya kontraknya kan selama 2 tahun ini nggak pernah keluar kan? Jalan terus kan? Nggak ada kontrak. Ya maksudnya selama 2 tahun yang sudah kerja di sini. Iya, kalau masanya sih 2 tahun. Saya masalah ya maksudnya masanya. Ini, tapi nggak full ya 2 tahun itu saya masuk terus kan nggak full. Iya, sehari masuk, sehari enggak. Ya kadang 2 hari nggak masuk, soalnya kan kita nggak ada. Sini harian soalnya. Nah, betul sekali. Kalau ini ada barang mau dikeluarkan banyak, kamu tolong ke sini. Rata-rata satu karyawan 1 bulan berapa hari kerja di sini? Aku sih 1 bulan kurang lebihnya itu 2 minggu paling 14 banyak. hari. Ya paling banyak itu 15 hari lah. Oh. Jadi kan kalau bapaknya tanya ini kenal ini, saya nggak tahu soalnya kadang di sini juga kadang itu di Demak. luar, ya. Wis ojo di Demak ngono lho. Awake dhewe yang ngerti. Lah. Enggak usah sanjipaan. Makanya Pak, terus sampai takut apa meneh. Ya, kok makanya 2 tahun itu kan cukup lama ya. Ya. Berarti satu sama lainnya temannya pasti tahu lah. Pasti tahu. Keluar ya kan? masuk, Pak. Lah iya bener, mesti kok keluar masuk. Iki 2 tahun suwi. Iya. Oh lho, iki 2 tahun. Dengan teman-teman yang lama, kok di cross check kenal gak ngono lho. Ya, iki dipanggil teman-temanmu yang lama dipanggil juga. Ngono. Mulak kenal, kok enggak kenal. Itu jenenge Sanjipa. Lho. Aku merasa gak kenal dek ngomong kenal terus ya apa Pak? Loh. Lah iya bingung aku. Bukan. Lah enggak kenal sih, tak kenal awakmu kabeh bahkan kenal ya. Paling enggak tahu wajahnya. Pernah lihat. Kalau lihat sih aku ya nggak pernah papasan gini kan, nggak pernah. Kalau mbak ini kan kita sering satu shift, oh kamu ayo ke situ, oh kamu ada barengan ke situ, iya. Tapi kalau yang lainnya ya saya nggak tahu. Terus makanya kok di anu aja. Waktu daftar ini kan gini Bu ya, kita kemarin ini sebetulnya bukan soal viral tidak viral lah, tapi ini kewajiban negara lah. Nah kewajiban itu sudah dilakukan oleh Pak Wawali. Ya kan Bu Diana, dia datang kemari, tapi kan ternyata ada penolakan yang begitu mengerikan menurut saya, dari sudut pandang saya sudah mengerikan, dilaporkan lagi ke polisi. Artinya saya lihat, kok negara nggak ada nilainya. Saya pakai ini, saya nunjukin sebagai negara Bu. Saya biasanya nggak mau, saya biasanya pakai baju-baju preman aja. Saya nunjukin bahwa negara. Nah Ibu harus punya rasa kenyamanan juga gitu dengan kita. Nah kita mau apa yang menjadi tugas Pak Wawali itu udah benar Bu. Itu tidak salah secara ketentuan hukum. Dia harus menjaga warganya gitu. Nah ini kan beliau kan warga dia ngadu gitu loh. Atas responnya kan tidak baik, sampai dilaporkan ke polisi. Beliau udah menyampaikan bahwa saya ini wakil wali kota. Saya nonton full Bu ya berita itu. Pak, boleh menjelaskan? Ya. Yang saya laporkan itu karena foto saya dan suami itu dipakai tanpa izin. Jadi ada alamatnya, ada nama saya jelas. Saya tidak pernah mencegah institusi negara untuk sidak. Contohnya seperti hari ini, saya nggak takut Pak. Tapi yang saya sedih itu karena banyak Pak yang tanya ke saya gitu loh. Apa memang saya ingin narkoba atau gimana? Kita belum sampai kesimpulan sana Bu. Iya, karena kan di video itu kan ada Pak narasi seperti itu yang menyudutkan saya, bukan saya ini menolak Pak. Kalau saya nolak saya salah, karena itu memang tugas pemerintah untuk menjaga masyarakat. Tetapi kan memang benar-benar pada saat itu saya nggak di tempat, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Dan besoknya saya viral karena ada foto saya dan suami, kemudian nama. Saya kan juga menjaga relasi bisnis saya. Mana ada orang kalau mau bisnis sama saya, memang kalau saya ini nyimpan narkoba. Nggak ada narkoba Bu, pokoknya nggak ada poin itu. Kita tidak bicara tentang poin narkoba Bu. Kalau ini polisi semua Ibu nih. Iya, jadi jangan salah sangka. Ibu di audit semua selesai nih Bu. Iya kalau cuma narkoba sebentar mereka jaringan lebih bagus, mereka punya alat dan sebagainya. Kita hanya bicara tentang bagaimana ini. Jadi tidak ada kaitan narkoba. Soal narkoba itu udah wilayah penegak hukum, masih ada anggota polisi. Gitu. Ini domain kita negara nih Bu ya, saya pakai ini negara nih Bu. Melihat Pak Wawali seperti menurut saya dihina itu penghinaan buat kita Bu. Gitu loh.
Dan saya melihatnya pada konteks itu beliau bicara soal ijazah, tidak bicara tentang narkoba. Kemudian orang berpikir menginterpretasikan di luar konteksnya karena ada penolakan dari ibu, ya wajar lah. Gitu. Jangan disalahkan juga orang menganalisa berlebihan karena sikap Budian. Nah sekarang ke Mbak Putri. Mbak Putri, ijazah Mbak ditahan di sini. Tuh, berapa lama? Saya bekerja sudah 3 tahun, keluar dari 2024. Nah, sekarang ijazah di mana? Ditahan di sini. Bu, ijazahnya ditahan di sini. Enggak, Pak. Kok ibu nggak ditahan? Saya Ini nggak gini merasa. Bu, oke. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini dia tahu letak-letak di sini loh Bu. Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu jalan di situasi di stasiun Pak, sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Saya nggak pernah bilang. Saya sudah ngomong bahwa karyawan saya semua ini harian lepas. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah Pak. Karena kan mereka tugasnya packing barang. Lah iya makanya logika aja kan nggak mungkin dong Bu. Ini gini Bu, ini kita pakai logika dasar aja. Beliau ini kan bicara bahwa saya kerja di sini. Ibu bilang tidak. Ya kita uji aja bahwa dia bisa tahu di sini. Bapak tahu nggak kasusnya Mbak Putri keluar kenapa? Nggak tahu. Nah nanti saya melanggar UU ITE lagi. Boleh saya jelaskan? Silakan kan kalau terbuka. Boleh? Boleh. Saya nggak memfitnah loh. Enggak, sebentar. Dia. Sebentar Bu Diana. Iya. Sebentar dulu. Mengambil. Sebentar Bu Diana. Sebentar dulu. Sebentar tak ngomong dulu. Dari awal ya tahu teman-teman itu apa yang di luar mantan pekerja di sini, Ibu tadi kan mengatakan bahwa tidak kenal semuanya. Ternyata mereka Saya nggak ngomong, nggak kenal. Saya bilang saya nggak mengingat satu per satu. Karena karyawan masuk 5 hari, nanti nggak ada. Ini 3 tahun. Nanti masuk lagi, ya itu kan pengakuannya dia. Izin menambahkannya. Kan Ini kan saya harian bawa bukti lepas. tanda terima ijazah Harian mereka. lepas. Siap-siap. Mekanismenya pendaftaran ke situ terus gimana gitu? Nah, saya kan menginterview Pak. Terus habis itu mereka saya jelaskan di sini ada penahanan ijazah. Nanti kalau mereka tidak mau menahan ijazah, pilihannya mereka menaruh uang sebesar 2 juta untuk mengganti ijazah itu. Nah, terus habis itu kalau mereka mau naruh ijazah itu dikasihkan ke perusahaan. Di hari kedua mereka Mbak tahu aturan ada naruh ijazah itu dari mana? Gaji terakhir kan dia resign. Gaji terakhir. Siapa yang menyampaikan? Gaji terakhir yang belum dikasihkan ya? Iya. Itu gaji terakhir. Besok. Sebentar Pak, ini jadi kan begini. Waktu kalau daftar harus menaruh ijazah, kata sampean. Sampean tahu kan harus menaruh ijazah dari kata siapa? kan peraturan perusahaan. Kata siapa itu waktu itu? Saya dulu menggantikan senior. Nah, saya mengikuti aturan itu. Arahan dari senior katanya gitu. Betul. Kemudian pokoknya kita di sini cari solusi ya, bukan kita coba untuk mengintimidasi atau apapun. Nah, peluang klarifikasi dan ruang buat mencari solusi itu yang lebih penting. Gitu. Nah sekarang permintaan Pak Wawali dan saya hari ini bagaimana mengembalikan ijazah mereka yang tertahan. Itu aja. Saya nggak mau. Izin menambahkan jadi gini. Siapa dong? Mungkin izin ada keterkaitannya dengan namanya, mungkin tadi ada keterangan yang kita sampaikan Mbak Putri kan pernah menerima nih ketika ada rekrutmen baru. Nah Mbak Putri ini menaruh pada Veronica namanya Mbak Veronica siapa? Mbak Vero juga menerima. Kenapa? Naruh ijazah ke siapa Mbak Putri? Saya Sudah nggak ada, orangnya sudah nggak ada Pak. Saya kasihkan ke Bu Vero. Bu Vero, Vero siapa? Kuncinya di Bu Vero. Vero mana orangnya? Ini ya, nama di rekening ini ya, Veronica ini ya. Sudah nggak ada Pak. Loh kemana dia? Resign Pak. Kok gampang banget sih resign ganti ulang resign? Ya, apa sih? gimana Pak? Saya masa bisa mengikat kakinya? Yang mengikat melalui ini, jasa ini. Kira-kira gimana Bu gini nih Bu Diana? Oke, kemudian ya. Kita Izin ada tambahan bukti satu kali lagi sih Pak apa? Jadi kan beberapa waktu lalu, beberapa 2 hari yang lalu, ini ada di luar orangnya. Ini kan ditanya sama Diana ini. Ini saya resign, terus ijazahmu bagaimana? Ada kata-kata seperti itu. Ada orangnya putih catnya itu kan? Orangnya ada di luar ini. Termasuk aja. Nah,
orang yang gemuk tadi. Kita bukan sedang ini Bu ya, Ibu senyaman mungkin biar enak. Tuh Ibu kan bukan narkoba, nggak ada, kita nggak bicara narkoba di sini. Kita bicara tentang ijazah yang ditahan. Ya Bu ya. Inilah izin menunjukkan. Selamat sore Diana, mohon maaf mengganggu waktunya. Erwin mau izin mengundurkan diri, resign dari sensasi itu. Sebelumnya mohon maaf ya C, kalau Erwin ada salah dengan kata-kata, Bapak mendaki Erwin, terus beliau tanya ijazahmu bagaimana? Berarti kan ada di sini. Bu, waduh, maaf. Ada ini chat ya, maaf ya. Apakah benar ini Diana? Apakah ini benar nomornya Bu Diana? Ibu telepon aja Erwin dulu, telepon bunyi enggak gitu. Ini ya Pak ya, seperti yang saya jelaskan, kalau penahanan ijazah untuk peraturan itu enggak ada. Tetapi kalau karyawan berhutang pribadi, Oh ini geser hutang jadinya. Jadi teman-teman kan baru rekrutmen dapatnya. Teman-teman ini rekrutmen diterima loh, bukan berhutang loh. Loh, ini kan saya ditanya, saya menjawab. Iya, Kalau memang ada hutang pribadi dan tidak bisa dibayar, kan saya bertanya. Karena yang dijaminkan ya ijazahnya. Dijaminkan berarti ya? Loh, karena hutang. Berarti ada ya? Karena hutang ya. Berarti ada ya? Ada hutang gitu. Hutang. Tapi tidak ada SOP saya kalau masuk menahan ijazah, nggak ada. Tapi kalau ada hutang atau kemudian salah menjuali barang seperti itu, ya mereka mungkin ya daripada nanti dilaporkan polisi, ya mereka kasih apa ya supaya nggak lari seperti itu. Tapi itu kan masalah pribadi. Izin, itu berarti tadi bertanya SOP di sini ya. Apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media ini apakah akun Ibu loh, Diana Janwa loh. Dan di sini ada keterangan bahwasanya ini ijazah ditahan, ijazah hasil SMA seperti itu, dan keterangan apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media? Itu akunnya. Nanti kita tracing di jenengan loh ini. Iya, boleh Pak. Itu punya Ibu emang. Akunnya Di tracing aja. Loh enggak, itu akunnya Ibu bukan Diana Janwa. Erwin. Akun saya kan bisa saya pakai. Ngomong yang ya, siap. Kapolres lama-lama makin Ijazah gimana Bu? Saya pulangin deh. Saya karyawannya sini. Kamu kan yang BA kemarin toh, yang BA Diana toh? Sudah berapa bulan? Ya waktu resign, terus ditanya ijazahmu gimana tuh kamu? Benar ya kamu chatnya sama? Kamu ijazahnya diserahkan waktu mau utang apa waktu daftar? Waktu daftar. Kamu nggak punya utang di sini? Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya utang nggak? Enggak. Sampai sekarang punya utang nggak? Gajimu terakhir dikasihkan nggak? Dikasihkan. Berapa? Dikasihkan nggak? Gajinya waktu itu mingguan, jadi 1 minggu berapa? 1 minggu itu 585 kalau nggak salah. Ijazahmu di mana? Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di perusahaan. Iya, masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Putri itu. Putri. Ini Putri. Iya. Oh. ARD. Benar kamu nerima jasa dari sini. Terus kamu ijazah kemana? Ijazah dia di mana? Itu kan disimpan di dokumen Pak. Oh. Nah dokumen itu ada di sama aja. Meja mana dia? Sini tuh Bu, samping. Saya nggak nyimpan. Terus apa posting sih? Yang nyimpen siapa? Katanya di sini nggak ada kantor. Ya nggak tahu. Coba kan kamu tahu tuh tempat ijazah. Udah kamu coba ambil tuh. Didampingin. Izin Mbak Vero jelaskan prosedur soal Mbak Putri. Ya Mbak Putri, sorry Mbak Putri. Jadi ketika teman-teman naruh ijazah, terus prosedur berikutnya bagaimana sampai muncul tanda terima itu? Iya. Dari daftar mau daftar. Itu kan Saya interview. Setelah interview saya tanya dulu mau naruh ijazah atau uang pengganti ijazah. Kalau memang dia mau menaruh ijazah asli minimal SMA SMK, baru saya terima di hari mereka kerja di hari kedua. Setelah itu hari kedua mereka sudah menyerahkan ijazah. Nah ijazah mereka saya minta. Nah saya konfirmasi sama Cevero biar Cevero semuanya tahu kan. Yang ini udah naruh ijazah. Nah dia nanti membuatkan surat-surat tersebut seperti tanda terima dan lain-lain. Nah itu nanti Bu Veronya yang sudah memberikan ke saya hasilnya itu sudah ada nama, terus nik, terus setelah itu ada tanda tangan Pak di senario itu tadi. Setelah dikasihkan ke saya, karyawan saya suruh tanda tangan. Itu menandakan bahwa mereka menaruh ijazah di perusahaan ini. Setelah itu saya kasih tanda terima
tanda terima ini saya peringatkan jangan sampai hilang karena untuk mengambil ijazah asli kalian. Nah, setelah itu untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Saya tunjukkan ke Biro IHC sudah. Jadi ijazah asli, lamaran dan surat-surat dari sini sudah tak jadikan satu. Setelah itu disimpan di map. Ada mapnya di mana? Sini, samping sini. Ruangan bukan Pak, ruangan salah sebentar ini. Di mana? Tuh, biasa kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu letak. Tapi Mbak Putri itu menerima itu dalam kapasitas sebagai apa? Karyawan? Karyawan siapa ya Pak? Sentosa sih. Sentosa itu ini? Iya. Yang gaji Mbak dari PT ini? Siapa ini? Iya. UD Pak. Sorry, dari UD ini. Apa ini? UD Sentosa. Gajinya dari UD Sentosa ini. Berarti Mbak karyawan sini. UD Sentosa itu punyanya Bu Diana. Tapi Bu Diana sebagai pimpinan sini. Ibu jangan ketawa. Loh, enggak Pak. Yang tadi loh, yang gendut di bawah tadi katanya nggak ada yang kenal, cross check aja. Siapa tadi ya? Di bawah tadi. Kuntet apa panggilannya Kuntet apa siapa? Kuntet. Kenal Kuntet? Putri kenal Kuntet? Enggak. Yang di bawah itu loh, yang anak. Namanya. Ini kalau kita ini banyak yang ngawur, banyak sekali ngawurnya, nggak saling kenal, jangan-jangan ada modusnya. Saya jangan sampai ngambil kesimpulan begitu loh Bu. Karena bingung kita kok nggak saling kenal, kok mudah sekali karyawan putus hilang, ganti gonta-ganti. Berarti ada sesuatu loh Bu. Apa itu Pak? Ya, saya nggak tahu. Gitu loh. Mbak Putri kalau serahkan ke Bu Vero itu siapa? Setahu saya polanya. Biasanya perusahaan apapun ya sejelek-jeleknya apapun Bu, nggak begitu polanya. Nggak begitu. Pasti ada sindikat, ada model apalah. Kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Bu Diana, nggak kenal sama Nila? Nggak kenal sama Nila? Saya sekali lagi bilang, keluar karyawan saya ini kan harian lepas, masuk keluar kan nggak mungkin Pak Mawali. Saya ini hafal satu. Enggak, artinya kenal nggak sama Nila? Saya lupa Pak. Nilai itu ini Pak. Ini foto dari aku jadi foto dari Nilai itu ini. Ini kenal sama karaokean sama ibu ini. Ya kan. Oh ya, kalau memang kenal, kan? saya berarti pernah ikut acara saya. Ya. Nggak pernah kerja di sini berarti. Bener nggak pernah kerja di sini lah ini lu. Ini Bu, ayo pegang mau. Sama Satrio Pak. Semalam Satrio ditelepon sama beliau. Kenal kan? Kalau memang gini Pak, saya kan juga sering mengadakan acara-acara. Iya. Yang ikut itu bisa semua. Nah, ya artinya warga ataupun teman. Nggak, nilai itu artinya karyawan di sini. Kan nggak mungkin orang luar. Pasti karyawan di sini. Karena kan pernah foto sama saya. Nah, ya artinya karyawan di sini. Tapi kalau saya disuruh inget ini siapa, mohon maaf Pak. Nggak, dengan foto itu kan berarti tahu karyawan di sini selama 1,5 tahun. Oh, kalau 1,5 tahun sih enggak. Kurang lebih artinya. Berapa lama? Izin Pak Wali. Iya. Jadi Bu kenal Satrio? enggak. Yakin nggak kenal? Kita Saya nggak tahu maksudnya. Semalam ini loh Pak. telepon gitu loh. Pak. Saya ini kan ngomong. Saya ini bukan nggak kenal. Ya, karena saya itu nggak selalu di sini. Nggak selalu di sini. Pak Wali izin ya. Kalau memang Bu pernah. kenal telepon ini ya? Satrio telepon ini? Jenengan nggak kenal Satrio bener? Saya bukan ngomong nggak kenal ya Pak. Ya, oke. Tahu. Saya cuma tahu karyawan itu dari namanya. Tapi kalau enggak, Ibu, ya lagi ya Ibu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu kenal. Paham? Anu enggak nih? Ngerti lah ya. Vero. Veronica tadi. Ibu kenal? Kenal. Sudah resign Pak. Iya betul kan. Tahu kan? Masih ingat lah kalau Vero. Ya. Itu dulu kan karyawan Ibu kan? Salah. Karyawan Ibu kan dulu kan? Dulu karyawan Ibu. Nah, si Putri itu kan yang mengkolek ijazah-ijazahnya. Lalu kemudian dikumpulkan melalui Vero.